di antara yang diingkari. Ya, lafaz Qur'annya tidak dihilangkan, hafal semua, tapi substansialnya yang diingkari. Yang ketiga, orang hafal Quran ya mengamalkan Al-Quran seperti ini, insya Allah. Ya, semuanya ahlul huffaz yang ada di sini insya Allah termasuk kategori yang ketiga. Wa minhum sabiqum bil khairati bi'iznillah. Orang yang menghafal Quran dengan tujuan untuk mengamalkan, seraya dia berupaya untuk terus bersegera beramal soleh dengan Al-Quran tersebut. Maka enak ngenah didengek lagi, ngeresep karena hati. Ya, nyeresep. Maka minal qalb sadaqal qalb. Apa yang keluar dari lubuk hati akan masuk ke dalam relung hati. Jika kita bicara dari lubuk hati karena cinta, begitulah. Seperti tadi qiraat yang tadi, karena cinta terhadap Allah, cinta terhadap nasihatnya Allah dalam Al-Quran. Ketika cinta yang berperan, maka andai pun tak keluar suara, yang ada hanya tangisan, maka orang yang tidak mendengar suara, hanya mendengar tangisan, ikut menangis. Karena apa? Karena ada cinta. Getaran cinta begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Ayuhal ikhwah, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Kemudian bukan cuma mencintai apa yang dicintai Rasul, kemudian juga bukan hanya membenci apa yang dibenci Rasul, tapi kata baginda Rasul, wattaba'ta tariqatahu wasta'malta bisunnatih. Engkau dikategorikan telah mencintai Rasul jika engkau mengamalkan, mengikuti tariqahnya Rasul dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Maka tariqah ini diajarkan oleh Rasul ketika kita ingin mencintai Rasulullah, wattaba'ta tariqatah, dan mengikuti tariqahnya. Tariqah juga ada dua kategori, satu tariqah khusus, dua tariqah umum. Tariqah khusus adalah tariqah mu'tabarah. Tariqah itu adalah jalan untuk apa? Untuk mengamalkan syariat. Seperti halnya kita, ilustrasinya adalah mobil itu syariat, kendaraan itu adalah syariat, sedangkan jalan itu adalah tariqah. Nah, jalan juga ada jalan khusus, jalan tol, ada jalan arteri, ada tariqah umum. Seperti itu. Bisa tidak makrifat dengan tariqah umum? Bisa saja. Memperbanyak saum sunnah, memperbanyak zikir yang sunnah, memperbanyak qiraatil Quran, memperbanyak thalabul ilmi. Bisa makrifat, bisa. Tapi kecepatannya berbeda dengan tariqah yang khusus. Karena jalan arteri banyak lampu merah, ada juga yang parkir sembarangan di pinggir jalan, banyak halangan-halangannya, sehingga memperlambat lajunya untuk sampai kepada suatu tempat yang ingin ia ketahui bagaimana sifat tempat tersebut. Apa itu suatu tempat yang ingin diketahui? Itu ilustrasi. Maka dalam kehidupan beragama, tujuan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Minallah, billah, ilallah. Semuanya anugerah ini dari Allah. Kemampuan kita dimampukan billahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Supaya tujuan utama itu adalah ilallah, kembali kepada Allah. Tujuannya hanya untuk Allah, menggapai ridhonya Allah, menggapai cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makrifat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang yang mengenal dirinya, dia maka akan mengenal Gusti Allah sebagai Tuhannya. Maksudnya apa? Mengenal diri kita. Kita ini ketika lahir tidak brojol membawa kemampuan apapun. Ketika lahir tidak brojol membawa harta. Ketika lahir tidak brojol menjadi pejabat. Lahir dalam keadaan udah jare wong Jawane. Betul? Apa iku udah? Telanjang. Semuanya nangis, nangis karena ketakutan. Jadi lantas kenapa kita sekarang menjadi sombong karena harta, menjadi sombong karena jabatan, menjadi sombong karena kemampuan kita, kepandaian, kepintaran, semua itu andaikan Allah cabut dari kemampuan Anda, akal Anda yang pintar Allah cabut, 3 ledak, hilang, gelo. So, kumaha kira-kira? Jadi mulia tidak? Tidak. Harta, jabatan begitu pula. Geus leungit mah moal dimuliakeun ku batur. Betul kan? Itu sementara titipan. Maka minallah, billahi, oleh Allah dimampukan begitu. Tujuannya apa? Ilallah, kepada Allah kembalinya. Inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Thariqah. Maka thariqah adalah jalan untuk mengamalkan syariat, kendaraan kita untuk bisa mencapai ma'rifatillah. Enggak cuma di gambar saja dan video, oh Jakarta tuh seperti ini ya, bagus-bagus, belum seberapa, baru gambar, baru video. Kalau kita langsung datang ke Jakartanya, kita akan makrifat, tahu sebenar-benarnya Jakarta. Apalagi terus menerus berada di Jakarta, kita akan hafal sehafal-hafalnya Jakarta. Maka ketika kita ingin dekat dengan Allah, dapat ridho Allah, tujuannya makrifat, tapi jangan sampai makrifat hanya setengah jalan. Ada orang makrifat setengah jalan, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu itu iyo, tapi daang kudu makan harus, sholat tinggal ingat, puasa tinggal ingat, tapi makanan harus ada, nambah pula. Eta mah makrifat naon, meripet nih gitu mah. Maka kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, dan juga mengamalkan sunnahnya Rasul. Tawassul itu sunnah Rasul. Sekarang musim kemarau, amalkan. Bukan cuma sunnah Rasul, tapi ini juga sunnah sahabat. Di mana di dalam Sahih Bukhari juz pertama nomor hadis 1010 dan atrofnya di kisaran 3752 kisaran itu. Ada riwayat sahabat Umar, idza quhitu, jika mereka para sahabat di Madinah terkena bencana kemarau, maka istasqau bil Abbas. Sahabat Umar sang khalifah radhiyallahu an, beliau bertawassul dengan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini baru judul kalimatnya. Faqala Umar, maka sahabat Umar berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabikal karim fatasqina, wa inna kunna natawassalu ilaika bi ammi nabina fasqina. Faqala faisqauna. Ya Allah ya Rabbi, kami berkumpul bersama bertawasul kepada Engkau dengan nabimu yang mulia, Engkau telah turunkan hujan kepada kami, dan kini kami bertawasul kepada Engkau dengan wasilah paman Nabi kami yakni Sayyidina Abbas radhiyallahu an, maka curahkanlah hujan kepada kami. Kata sang perawi sahabat Abdullah bin Umar, fayusqauna, tidak pakai lama langsung diturunkan hujan. Maka tawassullah. Jangan karena kita di rumah masih banyak air, tidak kekeringan, sehingga kita tidak memiliki rasa empati bagi sebagian warga negara kita yang kekeringan dan sulit untuk mendapatkan air bersih. Kalau memang ada empati, cobalah berbagi air bersih. Beli satu tangki, ada yang 500.000 berapa, sesuai kemampuannya. Yang bisa 50 ribuan per orang, yang bisa 100 ribuan per orang, dikolektifkan. Beli. Jangan cuma kita membuang-buang air pada saat disuguhkan oleh kiai ini sekarang nih, disuguhkan oleh kiai, oleh guru kita minuman, kemudian dibuang begitu saja, tidak dihabiskan, dibuang begitu saja. Apalagi ngebuangnya juga tidak ngebuang sendiri ke tempat sampah, ditinggalkan. Ngaji kok nyampah, ngaji apaan? Betul. Maka saya berharap semuanya kaum muslimin punya peran untuk bisa lebih baik lagi negeri kita. Yang paling mudah saja kita perhatikan sampah saja. Jangan justru karena kita tidak perhatian dengan sampah, akhirnya sampai kita menjadi sampah masyarakat. Itu lebih parah lagi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Panitia plastik sampah mulai sekarang sisir sampah. Yang akhwat ke tempat akhwat, yang ikhwan ke tempat ikhwan. Panitia. Kalau sudah seperti ini sudah mau habis. Tapi alhamdulillah insyaallah kita akan berbai'ah. Mulai malam ini saya akan membai'ah lagi sesuai petunjuk yang saya dapatkan, wasilah dari guru kita nih. Beliau terus menerus tawasul, beliau terus menerus minta supaya saya mau membuka bai'ah lagi. Tembus ke saya itu sampai. Ini gara-gara beliau nih. Ya, tapi gara-garanya mengenakan, berkah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sunnah-sunnah yang dianggap bid'ah. Seperti halnya zikir thariqah. Zikir thariqah disebut zikir zindik, padahal musalsalah. Nyambung silsilahnya sampai Rasulullah SAW karena thariqah mu'tabarah. Kalau silsilahnya tidak nyambung, tidak mu'tabarah, itu ghair mu'tabarah. Yang mu'tabarah harus ada mursyid. Siapa itu mursyid? Seorang alim yang mengamalkan ilmunya, berakhlak mulia, dan juga telah mendapatkan otoritas dari mursyid sebelumnya untuk menjadi penerus, untuk melanjutkan estafet
daripada pengajaran thariqah tersebut untuk membimbing umat. Kalau kita yang bukan seorang mursyid yang mendapatkan otoritas penuh tidak boleh untuk mengijazahkan. Ketika di sini diamalkan thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, saya juga Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari Syekh Abdullah Qasim bin Syekh Zainal Abidin bin Syekh Tolha bin Tolabuddin, Syekh Tolha Kalisapu, Cirebon, Gunung Jati, dari Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Asy-Syambas di Mekah. Terus nyambung ke atasnya sampai Rasulullah SAW. Kemudian thariqah Qadiriyah Jailaniyah datang ke tempat saya, Syekh Amin Al-Jilani, cucu ke-25 daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka beliau kemudian memberikan izin membai'ah kepada saya dan memberikan izin untuk mengajarkan thariqah Qadiriyah Jailaniyah, mendapatkan otoritas. Kemudian juga Maulana Syekh Syam Al-Qabbani datang ke tempat kami. Dengan izin Allah beliau menyatakan, ada di videonya, silahkan lihat di YouTube channel Ahbabur Rasul Indonesia atau Ahbabur Rasul TV double R pakai O. Jangan lupa di subscribe dan di like. Nyalakan loncengnya. Iklan sedikit. Yang penting isinya kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Ahlus Sunnah ini tolong para ulama kita marak di media sosial, isi dengan pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena orang Wahabi mereka sudah lebih dulu curi-curi star, bukan curi-curi pandang. Ya, isi konten-konten yang bermanfaat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Maulana Syekh Syam, saya dapat dari Maulana Syekh Syam Al-Qabbani thariqah Qadiriyah, thariqah Naqsyabandiyyatil Aliyah. Dari Maulana Syekh Syam dari Syekh Nazim, Maulana Syekh Nazim Sultanul Awliya. Ketika di Karawang, Maulana Syekh Syam menyatakan, saya mendapatkan petunjuk dari Rasulullah SAW dan dari Maulana Syekh Nazim langsung, bahwasannya saya harus menyampaikan pemberian otoritas penuh kepada Said Alwi. Saya kemudian dibai'ah untuk mendapatkan otoritas tersebut di hadapan lebih daripada 6.000 jamaah. Tapi bukan berarti saya mengaku mursyid, bukan. Saya ini murid. Saya tetap murid. Saya ini bukan ulama, saya santrinya ulama. Sampai akhir hayat pun saya tetap santri. Tidak bisa diganggu gugat. Kalau santri masih banyak kesalahannya, wajar. Maka bimbing saya selaku teman dan sahabat serta saudara kalian semua. Saya bukan mengaku sebagai seorang ulama, bukan, tidak mengaku sebagai seorang mursyid, tidak. Saya hanya mendapatkan izin, mendapatkan perintah amanah dari Maulana. Karena kalau guru memerintahkan kita harus sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami maksiati, kami tentang, begitu. Jangan, tapi harus sami'na wa ata'na. Itu dalam thariqah. Maka saya sadar setelah beberapa bulan ini saya menghentikan dulu pembaiatan, sadar kembali, disadarkan dengan izin Allah, alhamdulillah, bahwasanya tidak perlu kita memperhatikan orang yang memfitnah atau yang lain sebagainya. Sudah, lakukan tugasmu seperti itu. Apa yang telah ditugaskan itu adalah kewajibanmu. Kewajibanmu bukan untuk nurutin orang yang senang nyinyir, yang suka fitnah, yang iri dengki. Tidak perlu. Yang kau ikuti adalah petunjuk Allah dan Rasulullah dari mursyidmu. Maka ini yang kemudian dengan wasilah doa guru kita sekalian, saya tersadarkan kembali dan saya akan lanjutkan perjuangan ini sampai kapanpun. Tak peduli siapapun orangnya, tabrak tak tabrak. Begitu. Kagok, tuman. Tuman. Karena tujuan kita adalah mengajarkan zikir, menyadarkan orang. Ada orang bilang zindik lain sebagainya. Ada orang mengatakan la faidatalah, apalagi kalau orang Wahabi udah nggak peduli saya. Saya tantang dialog saja. Di antara zikir thariqah ada zikir ismudzat. Allah, 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 Allah. Zikir boleh jahar, boleh juga sirri, rahasia. Kita sedang ngobrol, kita sambil bekerja, qalbu kita tetap hidup. Seluruh jawarih, anggota tubuh kita, tulang, sumsum, daging, getih, bulu, kulit, semuanya harus berzikir. Allah, 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 Allah. Lisan tidak berzikir, tapi seluruh anggota tubuh berzikir. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW
orang yang berzikir seluruh anggota tubuhnya, dirinya. Ya. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsih, dari kolbu dan seluruh jiwa raganya. Kemudian zikir Allah, Allah ini ismul dzat, ada di dalam hadis, di dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim baginda Rasul diriwayatkan beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta la yabqa ala wajhil ardi may yaqulu Allahu Allah. Kiamat saja tidak berani datang selama di muka bumi masih ada orang yang mengucapkan Allah, 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 Allah. Jadi orang yang berzikir Allah, Allah ini salah satu payungnya dunia. Walaula daf'allahin nasa ba'dhum ala ba'dil lafasadatil ardh. Andaikan Allah tidak menciptakan sebagian manusia sebagai perisai bagi manusia yang lainnya, bumi ini sudah hancur. Maka ahli thariqah yang senang zikir Allah, Allah ternyata payungnya dunia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bukan zindik. Orang yang menyatakan la faidatalah, tidak berfaedah, itu orang yang jahil, jahlun murakkab, bodoh atau toloyo. Apalagi zikir nafyu itsbat, la ilaha nafyu, itsbatnya tatsbitnya mana? Illallah. Ini zikir tauhid. Tahlil diperbanyak maka istilahnya tahlilan. Solawat kalau diperbanyak solawatan. Kata mereka solawatan, zikiran bid'ah karena diperbanyak. Tahlilan juga bid'ah diperbanyak karena pakai akhiran an. Kalau saya tanya bagaimana dengan Jumat, an bid'ah enggak? Masa Jumatan jadi bid'ah hanya karena pakai an? Karena sering melakukannya. Tahlil tidak apa-apa tapi tahlilan bid'ah. Zikir tidak apa-apa tapi zikiran diperbanyak bid'ah menurut mereka. Solawat tidak apa-apa sunnah tapi kalau solawatan itu jadi bid'ah. Berarti kalau Jumat tidak apa-apa, Jumatan dia bid'ah begitu. Otaknya enggak waras. Itu sufahaul ahlam kata Rasul, benar. Ngomong saja Quran hadis, apalagi sekarang jargonnya hijrah, apalagi hijrah the movies, film, ngajaknya nonton film inilah, film itulah, hayaklah, lain sebagainya, yang padahal di situ juga ada tujuan untuk ideologi. Bendera FSA, apa itu FSA? Pemberontak di Suriah. Gabungnya dengan siapa? ISIS. Jabhatun Nusra ya bagian daripada sayap ISIS. ISIS benderanya bagaimana? Menggunakan kalimat tauhid. Jabhatun Nusra menggunakan kalimat tauhid. Sahabat Rasul, wanita dari suku Quraisy juga, min Bani Makhzumi, dari kelompok keluarga Makhzumi. Itu masih Quraisy, masih ada kekerabatan. Sarokot tapi mencuri. Sebagian orang berupaya menutupi kejadian ini. Tapi sebagian orang bilang siapa yang mau menceritakan kepada Rasul? Kata orang lain, siapa lagi kalau bukan Usamah bin Zaid hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka fakallamahu Usamah, sahabat Usamah bin Zaid menyampaikan berita. Maka Rasulullah kemudian beliau naik pitam, memerah wajahnya, berkata, apakah kalian itu mau melepaskan seseorang dari hukum-hukum yang telah ditentukan? Kalian mau menyelamatkan orang dari hukum, dari keadilan? Maka kemudian summa qoma fakhtatoba, Rasulullah berdiri kemudian berkhutbah di hadapan orang. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna ahlaka man qablakum, sesungguhnya hancurnya bangsa kalian, negeri kalian, orang-orang sebelum kalian. Di antaranya dikarenakan apa? Idza sarqa fihimus syarif, jika ada orang yang mulia, seorang syarif, sayyid, habib, ataupun keturunan yang mulia, ataupun orang dari keluarga yang mulia, nasabnya mulia, jika ada yang mencuri, tarakuh, mereka akan meninggalkannya, tidak melaksanakan supremasi hukum. Wa idza sarqa fihimud dhaif, tapi kalau orang kaum marginal, orang biasa itu mencuri, aqamu alaihim hadda, mereka akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Wa aimullah, demi Allah, lau kanat Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha, demi Allah, andaikan putriku sendiri Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Tapi demi Allah, Sayyidah Fatimah wanita suci, wanita solehah, tidak pernah terbesit dalam hatinya untuk menzalimi hak orang lain. Akan tetapi inilah integritas Rasulullah, inilah idealisme Rasulullah. Rasul datang membawa keadilan, bukan untuk pandang bulu atau kaleng-kaleng. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tadi dipoto pas ngangap enggak itu? Ntar di kalender ngangap lagi dah mas, please deh. Ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadis bukan? Hadis Rasul. Rolling banser karunya. Hanya nges kencot dah beteng, sok kekerbekan.
Tapi kita apresiat kepada Banser. Banser itu tidak takut mati, mereka cuma takut lapar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi Banser tidak akan kelaparan karena Banser NU, namanya NU tuh kalau ada kumpulan ngeriung pasti makan, betul? Betul? Pak Yai, ada makan. Alhamdulillah, ini enaknya jadi orang NU. Ada orang mau nikahan dipanggil kita mengadakan rasulan, gitu kan? Mau nikahan rasulan dulu, baca tahlil, amin, gampang. Jadi orang NU mah sudah dapat berkat, belum pulang juga, gampang orang NU mah. Sholawat, sallallahu ala Nabi Muhammad, bubar, sallallahu berkali, gitu. Jadi ternyata sholawat di NU itu juga untuk membubarkan massa. Jadi gampang kan? Gak perlu ribut kan? Gak perlu pakai tank air, begitu. Gak perlu. Orang NU kalau ngumpul mau dibubarin gampang, tinggal sholawat aja. Sholawat ala Nabi Muhammad. Ayo ahlan begitu. Beri ngantongan kudu deh lah gitu. Bentar dikit lagi. Ini yang ketawanya paling kenceng itu memang kayaknya pelaku sejarah. Kemudian besoknya nikahan, kita diundang lagi resepsi, dahar dewa orang mah, betul? Makan. Nanti hamil 4 bulan, ngapati, diundang, tahlilan, ratiban, baca Quran, pulang bawa berkat. Enak tuh? Enak apa tidak? Senang apa tidak? Gratisan kan? Emang pengennya gratisan mulu. Alhamdulillah kenyang. Nanti 7 bulanan diundang lagi, baca Quran, ratib, tahlil, yasin, pulang bawa berkat lagi. Enak toh? Enak. Alhamdulillah. Nanti sudah lahiran diundang lagi, akikohan, akikoh ala NU tuh diundang, marhabaan, gunting rambut. Kata mereka kan bid'ah, begitu. Karena kenapa mereka bilang bid'ah? Karena yang biasanya kalau ngundang tetangga, yang tadinya kalau yang lahir anak perempuan kambing 1 cukup, ternyata kalau ngundang jamaah NU nggak cukup kambing 1, harus ditambah. Walaupun pakai daging ayam, kambingnya 1 ya cukup untuk akikohnya, mencukupi syariat. Tapi untuk nyuguhi jamaahnya buat berkat kurang, ditambah dengan daging ayam, sah karena akikohnya tadi utuh, bukan cuma ekornya doang. 1 ekor kambing bukan ekornya doang, tapi piringnya ada, spionnya ada, gitu maksudnya ya. Lengkap lah begitu tuh, 1 unit. Kalau ditambahin untuk nyuguhin pakai daging ayam gak apa-apa. Makanya kalau jadi orang NU bakalan benghar. Kenapa? Sodakoh terus. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi orang NU juga gak bakalan kelaparan. Kenapa? Menang berkat terus, gratisan bro. Alhamdulillah. Sampai ada orang mati juga orang NU mah nikmat di atas kesengsaraan orang lain. Ya, berbahagia di atas kesedihan orang lain. Orang lain nangis-nangis sedih, ditinggalkan mati keluarganya. Orang NU alhamdulillah begitu. Apalagi kiai. Pak Kiai, mohon maaf. Kenapa? Ini ada yang meninggal. Siapa yang meninggal? Ditanya dulu. Si Anu, Pak Umar, ada Pak Umar. Pak Umar kebetulan orang kaya. Kiai langsung, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Lumayan ada proyek baca Quran. Gitu. Nah, tuh. Jadi tidak akan kurang. Lumayan tak seminggu udut gratis, makan gratis, gitu kan? Itu kudu masak, cing we sok ngiluan we tahlilan. Alhamdulillah. Maka itulah tahlil itu berkah kalau dengan cara yang benar. Tapi tahlil bisa menjadi malapetaka kalau digunakan untuk cara yang salah, hanya untuk simbolisasi agama. Karena kelanjutannya la yabqa minal Islam illa rasmuh, tidak tersisa di akhir zaman dari Islam kecuali simbol-simbolnya saja. Simbol hijrah,
simbol kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, simbol bendera kalimatut tauhid, simbol pakai kaos kalimatut tauhid, pakai topi kalimatut tauhid, demo dengan dalih membela kalimatut tauhid, tapi pada saat itu pula pakai kaos, pakai topi, pakai bendera bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ngantri di toilet, ngantri ke toilet. Itu membela apa menghina? Membela apa menghina? Ada berapa banyak kira-kira yang perlu ditakol sirahna? Ada di sini, ada orangnya begitu? Anu ikut-ikutan? Udah diberi kalah Pak Jena ya. Sudahlah, cukup. Kalau belum cukup silahkan subscribe saja channel YouTube saya Ahbab Rasul Indonesia atau Ahbab Rasul TV. Jangan lupa di subscribe. Itu ada tulisan warna merah subscribe artinya berlangganan. Colok ta. Ya, ngarantong berem terus. Kemudian sebelah kanan itu ada lonceng, sentil sedikit tring supaya ada notifikasi setiap kali ada pembahasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lupa kalau sudah ditonton, ya kita itu absen dulu ke. Sebelah kiri itu ada jempol ke atas, pinjar tes, klik sampai biru. Jangan lupa, jika memang saat ini tidak kebagian pertanyaan, karena biasanya saya kalau ngaji ada sesi tanya jawab, tapi karena ini sudah jam 1 dini hari, pagi hari, irah kuarek diteruskan, irah orang daharna. Itu udah lapar, itu udah tadi ngocoblak nyocot baik, ya kan? Masya Allah. Jadi silahkan, jangan lupa di share, itu ada tanda panas, cus, di share all, sebarkan kepada semua orang, termasuk kepada alam barzah, ahli kubur, supaya mereka nonton. Yang ketika hidup mereka suka membid'ah-bid'ahkan, ketika nonton video saya di alam kubur mereka semakin tersiksa. Kenapa? Ingin bangun lagi, ingin jadi jamaah kita sekalian, ingin mondok di pondok pesantren Nurul Abrar. Sallallahu Nabi Muhammad.